Mumpung masih pagi, semoga kalian paham ya penjelasannya ya. Mmm, mungkin semester 2 nanti saya akan pakai metode beda deh. Karena saya kok nggak yakin kalau saya jelasin kok kayaknya kalian nggak paham ya. Nah, berarti nanti semester 2 kalian yang diskusi deh. Nanti dari diskusi, presentasi itu nanti saya kasih nilai. Nanti kalau masih ada yang keliru pasti akan saya betulkan gitu ya. Jadi biasanya kalau dari kalian buat kalian, untuk kalian itu lebih oke deh. Nanti kita coba itu ya, matematika juga bisa presentasi kayak sejarah. Emang cuma sejarah doang yang bisa presentasi kan gitu. Ya, oke ya teman-teman ya. Kita coba siapa tahu, karena kan berdasarkan pengalaman saya jelasin kok nilainya kok nggak memuaskan gitu ya. Oke, kita dari sini deh. Nah, mulai hari ini kan kita latihan soal dulu nih. Kalau masuk ke materi baru, tar dulu soal dulu ngerti gitu ya. Kenli udah datang. Oke. Yang nomor 1, kemarin kita udah bahas 1 nih. Nomor yang mana ya? Coba kita lihat dulu. Nomor 1 itu kemarin kita udah bahas yang D nih. Yang D ya. Nomor 1 nih, sambil sembari diingat lagi ya. Fx-nya adalah 1 plus 1/x. Ditanya f aksen x. Rumusnya ini ya, selalu ini ya. F aksen x sama dengan limit fx plus b min fx per b, di mana b-nya mendekati 0. Fx-nya udah ada, berarti kita menentukan fx plus b nih, ya. Fx plus b-nya apa? Ya udah, ke dalam fungsi fx ini ketemu x, semua x-nya akan kita ganti dengan x plus b. Nah, ini 1 kan bukan x, berarti dia tetap 1 yang ini juga tetap. Kemudian x yang di bawah ini berubah menjadi x plus b. Nah, kemudian kita susi-susikan ke rumusnya. Nah, berarti di sini limit fx plus b-nya berubah menjadi yang ini nih. 1 plus 1 per x plus b, yang ini. Kemudian dikurangi fx, fx-nya yang ini. Berarti dikurangi, buka kurung ya, dikurungin ya, biar nggak terbang nih. 1 plus 1 per x, per b-nya tetap. Nah, kemudian ini dikali pelangi ya, min 1-nya ya, berarti ini min 1, min 1 per x. 1 min 1 dicoret. Nah, sekarang kita menyamakan penyebutnya nih. 1 per x plus b dikurangi 1 per x, itu disamakan penyebutnya. Nah, per b ini lari kemana? Lari ke sini nih. Jadikan 1 per b di depan. Supaya nggak ngerecokkan yang pecahan ini ya. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Gimana cara menyamakan penyebutnya? Ini dikali aja nih. X plus B dikali X ya. Nah, berarti yang ruas kiri nih, yang suku depan, kurang apa nih? Kurang X. Berarti kalau bawah dikali X, maka yang atas juga harus dikali X. Nah, harus balance ya, imbang. Kemudian yang ruas kiri nih, yang 1 per X, kurang apa? Berarti kurang X plus B ya. Berarti kita tambah ini, di bawah dikali X plus B, maka yang di atas juga kali X plus B. Kemudian ini kita gabung ya, penyebutnya udah sama nih. Berarti ini jadi X, ini min X, min B. Jadi ini dikali ya, minnya ini, satunya itu nggak ngaruh. Jadi min X, min B. Min X itu hilang. Berarti tinggal min B. Min B itu dicoret sama per B yang di luar ini. B-nya aja yang dicoret ya, berarti ini masih menyisakan min 1. Kemudian substitusi limitnya, karena kita udah menyederhanakan B-nya ya. B-nya substitusi 0. Berarti dapatlah ini X dikali X ya, karena X plus 0. Berarti X dikali X itu X kuadrat. Ya udah, ini jawabannya. Ingat lagi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang lain. Ini nanti bagian kalian ya. Berarti ada yang A ya. Kita mau bahas semua deh biar kalian bisa yakin. Saya yakin kalau kalian bisa. Maka harus kalian yang mencoba mengerjakan yang ini. Yang A, kita pindah ya. Nah, yang B nanti ini dulu. Oke. Yang A, ya siapa mau coba kerjakan di sini?
Silakan keluarkan annotate kalian. Ini saya kopikan rumusnya dulu ya, biar kalian nggak usah nyari-nyari. Rumusnya sama. Oke. Yuk, silakan. Siapa mau coba di sini? Kalian tulis annotate di layar. Siapa mau coba? Siapa mau coba? Saya tawarkan dulu nih sebelum saya tunjuk. Jangan mau ditunjuk dong. Inisiatif. Siapa mau inisiatif? Mau coba kerjain? Salah itu ya proses belajar harus lewat salah gitu ya. Kalau benar terus nanti saya tunjuk jadi gurunya nanti. Saya ini Bu, boleh. Boleh ya silakan. Cari annotate. Oh, saya yang annotate, Bu. Kamu cari annotate biar kamu belajar bikin annotate juga. Oke. Kelihatan nggak, Bu? Ya, kelihatan. Tapi kegedean kayaknya DK, kamu kecilin. Pensilnya dikecilin. Ini. Udah lumayan. Jadi kita nulis apa yang diketahuinya dulu ya, Bu. Jadi pertama Boleh. Ya. F biasa. Saya enggak. FX. 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 Kegedean sih kalau nulis pakai tangan, Bu. Enggak apa-apa. Kegedean nanti saya cropping terus nanti saya kasih lembaran. FX itu X2 tambah 3X. Terus apa Terus lagi? Fx tambah B ya? Ya, betul sekali. Tambah B Sama dengan itu artinya X. B-nya kayak 6. Saya betulin ya, B-nya kayak 6. Ya, Artinya artinya X tambah B itu artinya X pangkat 2 tambah 3X. no. X-nya aja yang kamu ganti jadi X plus B. Gitu, Oh. kayak di komposisi fungsi ya, ingat komposisi fungsi? Oh iya, Bu, di Ya, substitusi. waktu Jadi ini digantikan. Betul. B 2 tambah 3X tambah B. Ya, betul. Terus sama dengan dijabarin dulu. Ini ada X pangkat 2. Ya, betul. Terus tambah XB. 2XB ya, Bu? Ya, betul sekali. Terus ditambah B pangkat 2. Iya, B pangkat 2 ya, Bu? Betul. Terus ditambah 3X tambah 3B. Betul sekali. Terus ada yang bisa dijumlahin? Nggak ada ya? Enggak ada. Ya udah, sekarang substitusi. Kamu tulis yang ini. Limit fx plus b min fx per b sama dengan Lim B mendekati 0. Fx tambah B Min fx per b sama dengan oke. artinya dimasukkan. Jadi limitnya masih ada. Oh iya, limit Masih ditulis, jangan lupa ya. Lim. Nah, ini semua ini kamu tulis lagi. Sama ini nanti kan? Iya. X kuadrat. Kayaknya nggak cukup deh, Bu. Kecil-kecil. Oh, coba.
Ya, Terus terus min. dikurang Heeh. dikurang Ya ini nih, saya tulisin ya. ya Saya tulisin kecil soalnya kamu nanti takutnya nabrak-nabrak. X X kuadrat tambah 3X. tambah 3X. X-nya nggak kelihatan ya. Tutup kurungnya nggak kelihatan. Oke lah. Per B. Per B. Oke, sebentar saya cropping dulu ya. Saya copy dulu biar bisa digeser. Ini harusnya di ini ya, di OneNote. OneNote kalau kalian yang coret juga nggak bisa geser. Copy, sebentar saya pindahin dulu. Ini saya hapus dulu ya tulisannya. Nah, yuk lanjutin sekarang. Dicoret yang sama. Dicoret Yang yang min plus ya. Oh, ini nih dikali min dulu. Apa? Minnya dikali ke dalam dulu ya. Kamu tulis dulu lim lagi. Lim sama dengan lim. Nah, ini tetap sama nih, X kuadrat plus 2XB plus B kuadrat plus 3X plus 3B. Nah, ini baru min X kuadrat min 3X. Ya, per B. Ya, baru dicoretin yang min plus min plus. dicoretin Bu. Oh ini Ya, pakai warna yang beda deh. terus min 3X sama 3X. Apalagi? Oke. Nah, terus kemudian di bawahnya sini, lim. X B tambah B pangkat 2 tambah 3B B per B. per B. Oke, sama dengannya sini aja. Sekarang, apa yang harus dilakukan lagi? Substitusi Bu. Sebelum substitusi, nanti kalau substitusi dapat 0 per 0. Oh Ya kan? iya. Nah, berarti apa dulu sebelum substitusi? Itu Bu dibagi. Faktorin. Difaktorin. Ya, faktorkan apa? Difaktorin X. B-nya. Oh B-nya. Oh iya. Kan B yang mendekati 0, oke? Oke. Jadi B. Lim, masih ada lim. Oh iya. Limnya mah. Jangan lupa. Belum dicoret soalnya kan? Lim mendekati 0. B, buka kurung. B 2X tambah B Ya, betul. tambah 3 Ya, per B. Nah, sekarang B-nya dicoret. Oke. Terus sama dengan, nah sekarang limitnya substitusi. Sama dengan sini aja. Nah, betul. Sekarang substitusi B-nya jadi 0. Berarti hasilnya adalah? X tambah 0 tambah 3. Terus sama dengan lagi di sini. 2X tambah 3. Oke, udah selesai itu jawabannya. Bisa ya? Jadi ini sebenarnya prosesnya masih mirip seperti yang di limit kemarin ya. Silakan bagi teman-teman yang masih rada bingung, silakan boleh bertanya. Sebelum kita lanjutkan ke nomor yang lain. Feb, tanya Feb. Biar gak bingung lagi Feb. Belum ada sih Bu. Belum ada. Ini paham ya? Bisa ya? Ngerti ya? Saya copy. Nah, oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ya.
Yang nomor B berarti bisa ya. Saya mau ke nomor C deh. Yang beda ya. Modelnya beda. Oke, kita pindah ke sini lagi. Tadi nomor apa? Yang C ya? Yang A. Oke. Ini yang C. Yang B nggak usah. B. Nah, yang C. Nah. Dia udah. Kita majuin aja ya. Oh, rumusnya dulu saya copy-in biar nggak lupa. Siapa mau coba yang C nih? Yuk, yang cewek yuk. Tadi kan Deka udah. Sekarang yang cewek. Biar semua punya kesempatan nyoba. Siapa yuk? Yang C. Siapa yang mau coba? Mau coba? Ayo, salah nggak dimarahin kok. Tenang aja. Salah dibantu. Ayo berani coba. Jangan takut salah. Siapa mau coba? Ini ada yang kelempar. Cema mau coba? Coba ya. Oke. Oke, cari annotate ya. AB kamu masih di dalam, B. AB hilang ya? Oh, AB ada kok. Yang hilang siapa? Thomas. Ya, Bu. Oh, kamu ada ya. Ini sambil ngecek. Janis ada? Janis? Janis di mana Janis? Iya, Bu. Oh, ada. Siapa yang kelempar ya? Oh, udah kembali. Oh, dia kayaknya. Siapa? Dia. Oh. Oke lah. Udah kembali kok. Fx plus B-nya apa? Bu, mau nanya. Untuk B-nya itu masuk ke dalam akar atau di luar? Pokoknya di X, ketemu X itu langsung diganti, X-nya langsung dibuang, terus langsung diganti sama X plus B, gitu Jema. Oh, berarti di dalam Ya, akarnya. betul sekali. Buka kurung, Jema. Oh, oke. Dua, buka kurung. Nah, jadi duanya itu di luar kurung ya. Nah, betul Oke. sekali. Ya, oke. Sekarang masuk ke sana. Rumusnya lim. Ya. Saya langsung nulis ke dalam rumusnya aja ya, Bu. Boleh. Oke. Fx plus B-nya kamu ganti, boleh. Duanya kamu kali ke dalam boleh nih, Jema. Oh, oke. Jadi 2X plus 2B gitu. Yap, betul sekali. Oke. Min. Per. Gitu, Bu. Ya, betul. Sama dengannya di sini aja. Nanti kita bagi 2 kolom deh, ini. Oke. Terus habis itu kita ngapain, Bu? Oh, habis ini diapain ya? Kira-kira ya, Pep? Diapain ya?
Kalau ketemu bentuk limit soal seperti ini nih, kira-kira langkah berikutnya diapain ya? Masih ingat limit kemarin? Kali akar sekawan. Iya, betul. Duluan Oh, benar, Jema Bu. deh. Oke. Bener. Bentar, nih Jema saya ini aja. Langsung di sini, dikali aja. Oke, oke. Yap. Per. Iya. Oke. Terus Oke. sama dengan ini cukup nggak Jema di sini? Nyempil ya? Kayaknya cukup. Cukup. Saya cropping dulu deh, Jema. Oke. Limitnya belum. Oh iya, lupa. Kan? Di ini dulu. Kita cropping dulu biar lebih lebar tempatnya ya. Bentar. Copy, ini saya bersihin dulu. Ya. Nah, sekarang lanjutin. Sama dengan lim. Iya. Min. Ya. Per. B-nya ketinggalan, Jema. Kenapa, Bu? B-nya ini ketinggalan. Oh iya. Ya, nggak usah dihapus. Nih dikasih kurung aja. Ini Di dikasih. mananya? Nah, B-nya taruh di sini. Oke. Ya. Oke. Oke, kesini aja Jema. Biar cukup. Berarti ini kayak Limnya dikeluarin. masih ada ya. Ini tinggal di kurung yang depan sebenarnya nggak berguna nih Jema. Saya buang aja ya. Oh, oke. Nah, langsung coret 2X-nya. Tuh, kamu coret dulu. Oke, jadi langsung 2B. Ya. Jadi limitnya masih ada Jema. Jangan ketinggalan. Oh, iya, maaf, Bu. Ya. 2B per B kali sama ya. Ini didistribusiin gitu, Bu. Nggak usah, jangan. Kan nanti mau dicoret B-nya. Oh, oke. Oke. Jadi ditulis yang B sama tetap. aja. Oke, sip. Oke, sekarang B-nya coret. B-nya, jangan 2-nya. Kamu salah tempat coretnya. Di B-nya. Nah, oke, sama dengannya di bawahnya aja. Jema di sini. Substitusi sekarang ya, B-nya jadi 0. Berarti limitnya udah nggak pakai. Berarti 2 per. Oke, nah sama dengan
Ini kepanjangan C mah, dipendekin ya. Biar Oke, nggak Bu. terlalu panjang. Nah, sama dengan di sini cukup. Di sini cukup. Oke, cukup. 2 per 2x bukan, Bu? 2x-nya ada berapa? Ditambah loh, J mah bukan dikali. Oh, oke, oke. Berarti 2 kali akar 2x. 2 kali akar 2x, Bu. Betul. 2 dalam kurung, nggak usah dalam kurung ya, langsung akar. Nah, ada 2-nya. Nah, betul sekali. 2-nya coret. Nah, berarti tinggal sama dengan 1 per 1 per dong, Jema. Ini kan 1 di atas, ya kan? Nah, oke. Betul sekali. Ya, ini betul. Atau kalau misalnya nanti kalian selesai ini soalnya pilihan ganda ya. Kemudian kok ini sampai di sini kok belum ada jawabannya, berarti dia masih harus disamakan penyebutnya ya. Jadi nanti 1 per, kalau misalnya dia masuk di pilihan ganda ya. Pilihan ganda, kemudian kalian cari jawaban yang 1 per akar 2x kok nggak ada. Ya udah kalian langsung cepet dirasionalkan ya, dikali sama akar 2x per akar 2x gitu caranya ya. Jadi jawabannya adalah sama dengan akar 2x per 2x ya. Nah, begitu. Jelas? Yang lainnya juga begitu ya caranya ya. Nah, ini adalah jawaban terakhir kita kalau misalnya akarnya di bawah nggak ada. Tapi kalau uraian sampai ini juga udah boleh nih. Gitu. Apakah jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau nanti kalian ketemu soal seperti ini ya, bentuknya pecahan pasti disamakan penyebutnya. Ada proses menyamakan penyebutnya gitu ya, antara yang pecahan aja. Kalau nanti muncul bentuk akar, berarti dikali akar sekawan gitu ya. Jadi caranya itu masih mirip dengan saat kalian mengerjakan soal limit. Karena turunan itu asal muasalnya adalah dari limit. Saya cropping dulu. Ini saya hapus dulu. Saya tempel di sini. Oke. Sekarang yang nomor 2 ya. Ini jelas ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Kita ke nomor 2. Ini saya hapus. Nomor 2, minggu kemarin kita sudah membahas yang nomor A nih. Artinya F aksen min 3 apa? Nah, ini di rumusnya tadi itu X-nya kita ganti jadi min 3 nih, sesuai dengan permintaan soal ya. Nah, berarti dari sini kita menghitung F min 3 sama F min 3 plus B ya. Nah, masukkan aja ke ke fungsinya. Nah, kemudian ini disubstitusi lagi ke rumusnya. Sederhanakan ya, jangan lupa sederhanakan. Kemudian pasti kita harus mencoret B-nya dulu. Per B-nya ini gimana caranya supaya hilang. Gitu. Kalau udah per B-nya udah dicoret, kita substitusi B-nya jadi 0. Ketemu angka ya. Jadi bedakan. Nomor 1 itu jawabannya masih ada variabel X, jawaban terakhir. Kalau yang nomor 2 ini X-nya udah berganti angka, maka nanti jawaban terakhir sudah angka ya. Nah, sekarang kita ke modul. Kita mau bahas yang kemarin yang A, berarti kita ke yang pecahan ya. Yang ini kan pecahan sama nih, pasti caranya sama ya. Kita mau kerjakan yang mana nih? Nomor 2. Saya silakan. Nomor 2, yang C apa yang D? Karena yang C sama D itu mirip tuh pecahan ya. Pasti caranya sama. Yang susah mana, Bu? Yang susah, kalau kamu tanya ibu nggak ada yang susah. Dek, salah tanya ya.
Nggak ada yang susah sebenarnya, sama. Hanya model soalnya aja yang berbeda ya. Pengerjaannya itu selalu sama. Mau mencoba yang mana? Saya minta Stefan deh. Pan. Ya, Pan. Yang D ya, Pan ya? Ya, Bu. Oke. Nanti kamu siapkan annotate, Pan, biar lancar nanti. Yang D. Belum ke bawah ya. D. Oke, ke bawah ya. Ke bawah ini ya, biar lebar. Oke. Nah, betul. Kopikan rumusnya dulu, Stefan, biar nggak usah bolak-balik. Buka rumus. Nah, tapi di sini satu ya, X-nya ya, saya gantiin dulu nih. Satu, yang di sini juga satu. Yang di sini satu. Ini sama rumus yang awal tadi sama ya, yang nomor satu tuh. Rumusnya sama, hanya X-nya yang diganti ya, B-nya jangan diganti, oke? Bedanya cuma gitu doang. Kayak mana tadi? Nah ini. Ya, Stefan, ambil annotate-mu. Sama dengan kamu mau hitung Stefan? Satu-satu, jangan dicampur-campur. Kamu mau menghitung F1 apa F1 plus B? F1 plus B, Bu. Oh, ini kurang B berarti nih. F1 plus B. Oke. Terus lanjutin. Plus. Satunya mana? Stefan, ini loh. X-nya diganti pakai 1 plus B, Stefan. Harus sama. Ini X, ada X2. Nih, berarti semua X diganti pakai 1 plus B, Stefan. Ya, ber. Oke, ya jabarin dulu, Stefan, sama dengan 1 plus B dikuadratin. Terus, plus. Oke, plus. Yang ini atasnya tetap sama ya? Plusnya mana, Stefan? Oke. Yang bawahnya? Ini angka 1 ya? Ditambahin 1 tambah 1, Stefan. 1 tambah 1 ditambahin. Ya, betul. Terus sekarang cari yang F1. Oke, sama dengan terus
1 tambah. Oke, sama dengan 1 ditambah setengah. Oke, nah sekarang masuk limitnya, Stefan. Limit gitu ya. Kamu masih di dalam? Ya. Iya. Dia hilang lagi. Oh, Judia ada. Dia ada kok. Yang hilang siapa? Kenli. Kenli, kamu masih di dalam? Masih, Bu. Oh, oke. Siapa yang kelempar? Hilman ada. Oh, si Audrey. Oke, terus? Ini saya tulis di kanan atau apa? Sebentar, saya cropping dulu ya, Stefan ya, sebentar. Saya copy-nya dulu. Copy. Ini saya hapus dulu ya, coretanmu ya. Oke. Ya, Stefan. Kemudian dihitung nih 1 dikurangi 3/2, terus nanti angkanya diletakkan di sebelah sini hasilnya ya, Stefan. Lim masih ada, Lim. Mm-mm. 2B, nah kamu mulai dari 2B nih. Karena satunya udah dikurangi sama min 3/2 ini ya. 2B plus B kuadrat. Oh, ini Audrey udah di dalam. Ada yang kelempar lagi. Stefan? Iya, Bu. Kamu tulis dari 2B nih. 2B plus B kuadrat. Audrey, kamu masih di dalam? Udah di dalam? Audrey? Iya, Bu, udah. Oh, oke. Gantian nih yang kelempar. Oh, Janis. Oke deh. Ya. Min berapa nih? Min apa plus? Min, Bu, hasilnya. Ya, min setengah. Per B. Nah, kemudian disamakan penyebutnya ya, Stefan. Siapa yang disamakan penyebutnya? Yang disamakan penyebutnya yang ini. Yang pecahan ya, kalau yang bulat kayak gini jangan disamakan penyebutnya, nanti kalian terlalu lama ngerjainnya. Nah, di sebelah sini aja, Stefan. Limitnya, Stefan, lupa. Ya. Plus. Nah, ini berarti yang ruas kiri ini dikali sama apa nih, Stefan? Kali 2 ya, Bu? Oke, berarti atas bawah ya, kali 2 ya. Dah, kamu taruhin kali 2-nya. Nah, min. Ya, yang setengah. 2 plus Dikali B. ya. Oh, betul.
Oke, per B. Oke. Terus di sini nih, Stefan. Mulai lagi di sini. B kuadrat. Oke. Terus ini duanya dikali ke dalam ya. Pakai buka kurung atau enggak usah? Nggak usah. Min. Ya ini kurungnya juga dibuka ya. Satunya dikali ke dalam maksudnya. B per. Ya, kemudian per B. Ya, terus sama dengannya nyambungin aja lagi ke sini. Sama dengan dip. Yang ini 2B plus B kuadrat tetap sama. Ya. Sekarang yang ini, Stefan. Ini kan pernya 4 plus 2B semua ya. Berarti ini nanti atasnya digabung, Stefan. Jadi kamu tulis plus, kemudian pernya panjang. Nah, bawahnya ini 4 plus 2B. Kamu tulis 4 plus 2B. Ya, terus atasnya berarti yang sebelah kiri itu 2 plus 2B, yang sebelah kanan ini kali min semuanya. Oke? Hasilnya aja atau ditulis dulu, Bu? Ditulis dulu. Biar yang lainnya juga lihat prosesnya. Ya, betul sekali. Nah, sekarang ini kan bisa dicoret ya. Yang 2, ya nggak? Kamu coretin loh, pakai warna yang berbeda, Stefan. 2 sama min 2 tuh coret. 2 sama min 2. Oke. Oke, stop dulu, Stefan. Saya cropping dulu ya. Saya pindah ke bawah biar lebih lebar. Oke, copy. Kita pindah ke ini, dihapus dulu. Oke. Nah, sekarang ini 2B dikurangi B nih. Kamu kerjakan di sini ya. Oh, ini per B-nya ketinggalan ya. Per B-nya ketinggalan. Oke. Terus sama dengan dari sini lagi, Stefan. Yang ini 2B plus B kuadrat tetap. Yang ini berarti plus 2B dikurangi B apa? B, Bu. B ya. Nah, ini plus tetap. Iya. Oke. Pernya masih sama, 4 plus 2B. Terus per B. Oke, terus faktorkan B-nya sekarang, Stefan. Dim. Faktorin dulu B-nya. Jangan langsung dicoret seperti itu, nanti prosesnya takutnya nanti ada yang difaktorkan dulu baru dicoret ya. Oke. Sama dengan lim. B-nya faktorkan B, buka kurung gitu. B-nya ini jadi 1, Stefan. B ini jadi 1. Jadi kamu udah kurungnya itu udah besar.
Nah, begitu. Yang atas 1 berarti B ini udah difaktorin keluar. Nah, begitu. Oke, per B. Nah, B yang di luar inilah yang dicoret sekarang. Nah. Oke, sama dengan. Sekarang substitusi limitnya ya. Di sini aja boleh, Stefan. Sama dengan 2 plus 0 plus 1 per 4 plus 0. Nah, sama dengan 2 ditambah sama dengan 2/4, ya kan? Oh, kamu sama ini boleh. 2,25 juga boleh kok, Stefan. 2/1/4 juga boleh. Oke. Ini kamu maunya nulis apa nih? Ini pernya nggak jadi ya? Nggak jadi Nggak ini, jadi, Bu. Stefan. Oke. Berarti jawabannya adalah 2/4 ya. Ini angka 2 ya. Nah, betul jawabannya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang masih kurang jelas, ini saya copy dulu. Paham ya prosesnya ya? Oke, saya copy. Ini saya hapus dulu coretannya. Ini saya cropping lagi karena tadi kurang B ya. Oke, paham ya? Bisa ya? Oke, berarti jawabannya adalah angka tuh, perhatikan. Karena dia yang ditanyakan adalah F aksen 1 gitu. Jadi jawaban terakhirnya sudah angka. Kalau F aksen X berarti jawaban terakhirnya adalah masih ada variabelnya ya. Oke. Sampai di situ paham ya? Caranya ya, prosesnya, karena masih mirip dengan proses saat di limit. Oke, kemudian yang nomor 3 ini apakah berbeda dengan nomor 2? Nomor 3 ini ya. Ini sama ya. Jadi ini cuman beda penulisan kata tanyanya nih. Yang di sini tentukanlah F aksen min 3. Yang di sini adalah ditentukan turunan atau tentukanlah gradien garis singgung kurva fx sama dengan di titik dengan absis 2. Nah, ini sama aja, yang ditanyakan adalah sebenarnya F aksen 2 gitu ya. Jadi jangan bingung kalau kalimat tanyanya saya ganti, kata-katanya saya ganti. Ini tipe soal yang sama, jadi pasti kalian akan bisa ya mengerjakannya ya. Ketemu pecahan, pasti nanti disamakan penyebut. Ketemu akar, pasti nanti dikali akar sekawan. Ingat ya, itu ya urutan kerjanya. Oke, saya nggak akan membahas yang nomor 3. Sekarang kita akan masuk ke soal ceritanya nih, yang nomor 4 sama 5 ya. Oke, nah ini dia. Jadi nanti selalu akan saya tampilkan soal ceritanya ya di setiap proses belajarnya supaya kalian tahu, oh ini terapannya kemana gitu. Oke, nomor 4, sebuah benda bergerak. Ini saya copy aja ya, kita pindah ke saya copy aja. Copy, kita pindah ke Word kita tadi. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Nggak nyambung. Oh, udah. Oke. No, cancel. Oke. Nah, nomor 4 dulu ya. Saya
Jawab. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti nomor 4, ini saya enter banyak deh. Nah, sebuah benda bergerak kedudukannya setelah T second memenuhi persamaan. Nah, ini berarti dengan ST itu adalah kurang ya saya. Dengan S itu S dalam meter. Bentar. Ini second. Sentimeter aja, cm. Dan T dalam second. T-nya udah second ya. Berapa kecepatan rata-rata? Nah, ini kemarin yang kita bahas minggu kemarin ya. Apa bedanya kecepatan rata-rata sama kecepatan sesaat? Ini adalah dua pertanyaan yang berbeda ya, jangan kalian samakan. Kayak kemarin saat di limit kemarin ada yang menyamakan kata tanyanya beda ya. Nah, ini saya warnain deh. Kecepatan rata-rata sama kecepatan sesaat. Bedanya apa ya? Ada yang masih ingat? Kecepatan rata-rata itu apa ya? Siapa yang masih ingat? Apa kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata itu apa ya, Javier? Saya lupa, Bu. Kalau waktu di SMP kan pernah ya kalian membahas ya kecepatan rata-rata. Kalau misalnya nih, kalau Javier misalnya bersepeda keliling Gonzaga misalnya, nggak ada sepeda ya Javier ya. Oke dulu deh, waktu Javier belum ke Pejaten di rumah. Javier itu olahraga naik sepeda keliling kompleks rumah. Ditanya kecepatan rata-ratamu berapa ya, Javier saat naik sepeda? Atau Javier naik motor deh, kecepatan rata-ratanya berapa ya? Itu berarti apa ya? Tahu nggak artinya kecepatan rata-rata? Berarti apa? Jaraknya itu dikali berapa putaran gitu, Bu? Apa gitu, Bu? Kalau jaraknya dikali, nanti tambah besar dong. Artinya gini, kalau misalnya nih, Javier saat naik motor tuh sambil lihat itu ya jarum kecepatan tuh di motor. Javier lihat ternyata nih pas jalannya kosong, Javier lihat 80 tuh. Jarumnya menunjuk ke angka 80. Itu artinya apa? Makin cepat. Bukan, kalau misalnya bukan makin cepat, kalau misalnya nih saat Javier naik motor itu kan nggak setiap saat mesti lihat ke jarum di motor itu ya, jarum kecepatan itu ya. Nah, suatu ketika Javier lihat, wah 80 nih gitu. Itu artinya apa ya? Angka 80 itu menunjukkan apa? Kecepatan yang sekarang, Bu. Nah, kecepatan saat Javier lihat di speedometer itu ya, benar nggak? Iya, Bu. Nah, artinya angka 80 itu apa? Kecepatan sekarang, Bu. Lah iya, itu artinya apa? Kecepatan itu rata-rata. Kan katanya kecepatan saat itu, saat Javier lihat. Angka 80 itu pengertiannya apa? Boleh kalau ada yang mau membantu ya. Angka 80 itu apa sih? Berbicara apa sih? Kita tahu cuman angka 80 doang. Nah, bedanya sama 40 itu apa? Kalian bisa melihat apa? Saat kalian di atas motor pasti bisa membedakan ya rasanya ya. Ini apa ini artinya? Ini apa artinya? Kecepatan sesaat, Bu. Hah? Kecepatan sesaat. Ini jangan dilihat dulu. Udah kalian bayangkan saat kalian naik motor tuh kalau misalnya lihat 80 itu artinya apa? Kalau lihat lagi di speedometer itu 40 itu artinya apa?
Saya boleh Boleh, coba. boleh Deka, boleh. Mungkin maksudnya kalau 80 km per jam itu misalnya kalau kita konsisten di 80 km per jam, artinya dalam 1 jam itu kita nempuhnya 80 km per jam. Ya, ada kilometer per jam, kecepatan ya. Kecepatan kalau motor, sepeda motor itu pasti satuannya adalah kilometer per jam. Artinya apa? Angka 80 itu berbicara apa sih? Mau menjelaskan apa sih? Berarti Javier itu dalam waktu 1 jam, kalau Javier stabil di angka 80 terus tuh jarumnya, oh berarti Javier itu dalam waktu 1 jam bisa menempuh jarak 80 kilometer. Paham ya? Artinya ya. Nah, tapi kan kalau orang naik kendaraan motor, ya kalau ada tikungan pasti direm dong, ya enggak? Atau kalau macet nggak mungkin dong tetap stabil di 80 gitu kan, pasti direm. Nah ini akan berubah kan, 80 mungkin 40 atau 50 atau 60 gitu ya, kilometer per jam ya. Nah itu kemudian di rata-rata. Nah kemudian kita rata-rata. Nah berarti kecepatan rata-rata itu apa? Kecepatan rata-rata itu kalau kita punya grafik kecepatan ya, misalnya nih dari 0 dia 0 juga nih misalnya. Nah, grafiknya kayak gini nih. Ini 0 jam nih saat berangkat. Kemudian saat pulang, nah saat berhenti deh maksudnya ya. Saat dia udah selesai perjalanan nih, misalnya 1 jam deh. Nah, yang disebut kecepatan rata-rata adalah kecepatan yang dipakai Javier dalam di perjalanan tadi di rata-rata, misalnya di menit pertama Javier ternyata kecepatannya 40 km per jam di data ya, dibuat tabelnya. Kemudian di menit kedua atau di 15 menit pertama nih Javier ternyata kecepatannya pernah 80 nih. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu di rata-rata. Muncullah kecepatan rata-rata. Berarti kecepatan rata-rata itu rumusnya, cara menghitungnya adalah gimana? Berdasarkan dari sini ya tadi ya, kecepatannya misalnya nih, kecepatan Javier saat di 5 menit pertama ya, 5 menit pertama itu ternyata masih 40 km per jam. Kemudian di 15 menit pertama nih, ternyata Javier pernah 70 km nih. Nah, kemudian di 30 menit. Nah, pertama nih Javier ternyata agak ngerem nih jadi 60 km per jam dan seterusnya. Nah, cara menghitung kecepatan rata-rata dari sini ini kan dari 0 jam ya. 0 jam dia mulai berangkat sampai 1 jam dia udah selesai perjalanan nih. Menghitung kecepatan rata-ratanya gimana rumusnya? Rumusnya gimana? Cara menghitung kecepatan rata-rata nih tadi. Ibu saya boleh coba Boleh. jawab? Oh, boleh. Gimana? Mungkin V1 kurang V0 bukan? P gimana? V1 dikurangin V0 bukan? P1 dikurangi P0. 0. Oh, oke. Nah, kalau di sini ini sudah kecepatan, ini waktu, maka cara statistik ya, ini jumlahin aja nih, kemudian nanti dibagi total waktu gitu ya. Nah, kalau rumusnya belum V, maka rumusnya adalah selisih. Nah, rumus yang kita pakai adalah waktu di limit kemarin loh. Selisih jarak yang kita tempuh gitu ya. Delta S. Nah, di sini adalah S 5 dikurangi S 3, ya kan? Karena waktunya di sini adalah pada selang waktu 3 detik sampai 5 detik gitu ya. Nah, kita pakai konteks cerita yang ada di sini. Kemudian dibagi apa? Ya udah T2 min T1 ya, berarti 5 min 3. Itu ya caranya. Itu karena apa? Kecepatan itu kan satuannya kan kilometer per jam nih. Jadi jarak tempuh dibagi waktunya, waktu selisih waktu ya.
Berarti di sini juga iya. Nah, ini kecepatan berarti jarak tempuh, delta jarak tempuh nih, perubahan jarak tempuh dibagi perubahan waktunya. Gitu ya. Jadi nggak ada, belum ada turunannya, belum ada limitnya, nggak ada limitnya di sini karena kita cuman yang ditanya itu dari start awal sampai akhir dia kecepatan rata-ratanya berapa, ya udah seperti ini aja rumusnya. Nah, ya udah berarti kita tinggal masukkan ya. Kita hitung tuh S berapa? S5 kita hitung dulu. Nah, S5. ST-nya kita punya, kita hitung dulu di luar ya, kita hitung sendiri nih. S5, berarti masukkan T-nya jadi 5 ya. Yang ini juga 5. Nah, sama dengan berapa nih? 25 kali 3. Berapa? 25 kali 3 berapa Gilbert? Dikurangi 4. Dikurangi 20 ya. Berapa? lima Bu. 75. 75 dikurangi 20 ya. Jadinya 55 Bu. 55. Oke. Kemudian cari yang S3. S3 kok naik ke atas? Bentar. Kamu turun di bawah dong. Turun. Oke. S3 berarti T-nya diganti 3 ya. Ini diganti 3. Ini juga 3. Oke. Sama dengan berapa? 927 dikurangi 12 ya? Berapa? 15. Benar? Oke, kemudian tinggal masukkan ke rumus ini. Bu Helen, Ini ya, mau nanya itu kenapa boleh. jadi dikurang ya Bu? Kan awalnya plus tuh. Yang mana? Alah. Kenapa dikurang ya? Ditambah ya? Oke, berarti di sini berapa nih? 9 ya? Oke. Di sini 3 ya? 39 jadinya ya? Oke deh, terima kasih ralatnya. Ya. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumus nih, kecepatan rata-rata ya. Nah, ini saya kasih simbol nih, V rata-rata. V rata-rata. Sama dengan delta S per delta. Oke. Ini deltanya di mana? Delta nih, delta. Delta S per delta T. Nah, ini rumusnya ya, sama dengan seperti itu. Kita tinggal masukkan nih. Sama dengan ketutupan coretan ya, coretannya saya buang ya. Udah nggak berguna ya. Nah, kita masukkan angkanya tadi. Berarti S5 tadi kita udah dapat angkanya adalah 95. Kemudian S3 tadi kita udah dapat angkanya adalah 39. Ini 5 dikurangi 3 ya 2. Nah, jadi sama dengan berapa ya? 95 dikurangi 39 berapa? Belakangnya 6 ya? 5 bagi 2. Berapa nih? Sama dengan berapa, Kak? 56 bagi 2 berapa? 28 ya, Bu. 28. Oke, udah ini dapat nih. Jadi kecepatan rata-rata benda tersebut pada selang interval, saya tulis dalam bentuk interval ya, karena dia kan dari 3 detik ke 5 detik. Nah, berarti saya tulis 3
pakai tanda sama dengan ya. Nah, ini pakai tanda sama dengan. Nah, seperti itu. Adalah 28. Satuannya apa? Nah, ini misalnya sentimeter ya, udah cm per second ya. Nah, begitu. Jelas yang A? Paham ya? Pokoknya kalau kecepatan rata-rata itu langsung aja kalian delta S per delta T atau delta apa yang diketahui di soal gitu ya. Tuh. Kemudian yang B, kecepatan sesaat. Nah, tadi yang saya cerita sama siapa tadi? Sama Javier ya. Kecepatan sesaat itu apa? Nah, kalau misalnya tadi Javier nih. Kecepatan Javier 0 itu masih kayak gini nih. Nah, pas ini dia sempat macet nih turun grafiknya. Nah, ini nih turun lagi di sini ngerem lagi, naik lagi di sini. Nah, nanti ini di rata-rata nih. Nah, kemudian ini misalnya 1 jam ya di sini ya. Nah, ditanya itu saat di sini misalnya setengah jam nih. Setengah jam. Kecepatan rata-rata Javier saat di 30 menit pertama nih. Berapa ya kecepatannya? Nah, kita mau cari di sini nih. Ini kecepatannya berapa? Misalnya ini adalah V, sudah kecepatan ya. Nah, ini V-nya, ini T-nya. Nah, kecepatan Javier saat 30 menit pertama nih. Setengah jam. Saya kok nulisnya setengah jam ya. Saya ganti jadi 30 menit. Di 30 menit pertama. 30 menit. Ini jam ya. Nah, inilah yang disebut sebagai turunan ya, kecepatan sesaat itu adalah saat persis di 30 menit pertama itu Javier kecepatannya berapa. Jadi beda sama yang kecepatan rata-rata ya. Kalau rata-rata tadi adalah tertingginya berapa dikurangi yang terendahnya berapa gitu. Kemudian dibagi waktu tempuhnya. Ini dapatnya 28 itu rata-rata, udah dipukul rata gitu ya. Jadi nggak ada yang terendah, nggak ada yang tertinggi jadinya karena dipukul rata gitu ya. Paham ya? Kecepatan rata-rata ya. Nah, kalau yang kecepatan sesaat pada saat T-nya 2 second itu persis di situ, itu kecepatan Javier berapa? Nah, itu yang ditanya gitu ya. Maka di sini angka 30 menit ini kita limit ya. Ini 1 jam itu kita limitkan ke sana nih, kita dekatkan ke sana, yang 0 kita dekatkan ke sana. Nah, kita menuju ini grafiknya menuju ke angka berapa sih? Nah, ini yang akan kita cari nih. Ini adalah turunan, konsep turunan ada di sini. Jadi, kita pakai limit tadi ya. Rumus kita tadi apa ya? Ini saya copy aja dari rumus yang atas karena sama ya. Nah, saya ambil dari rumus ini. Di B ya. Kecepatan sesaat itu adalah limit dari, nah ini limit dari, saya ganti, ini saya hapus. Oke, limit dari sini nih, limit dari kecepatan rata-rata ya. Nah, karena dia menanyakan saat T-nya, saat T itu sama dengan 2 second. Nah, berarti ini saya ganti nih di sini 2. Nah, di sini juga 2. Nah, begitu. Itu ya rumusnya ya. Nah, ya udah. Kemudian kita masukkan angka-angkanya nih. Tapi bukan F, ini S tadi rumusnya ya. Soalnya maksudnya. Nah, ya udah kita cari S2 gitu ya. Kita cari S2 nih. ST-nya diambil dulu. Kita cari S2 dulu atau S2 plus B ya. Nah, yang di sini juga ikut berubah nih jadi 2 plus B. Tutup kurungnya mana? Nah, yang ini juga ya berubah menjadi 2 plus B. Nah, sederhanakan dulu. Sama dengan ini dikuadratkan dulu ya. Gilbert, 2 plus B dikuadratin jadinya apa? 3-nya belakangan ya, dikalinya ya.
2 ditambah B dikuadratin, Gilbert. Jadinya apa? Mana kamu masih di mute? Ya, ya. 2 plus B dikuadratin. Apa jadinya? 2 kuadrat B kuadrat. Coba kamu bikin coretan di kertas, Gilbert. 2 plus B kuadrat, itu kamu tulis jadi 2 plus B dikali 2 plus B, gitu, Gilbert. 2 plus B kuadrat sama dengan 2 plus B dikali 2 plus B. Terus kali pelangi, jangan lupa ya. Oke, sama dengan apa? 4 Ditambah ditambah 2B 2B. ditambah 2B ditambah B kuadrat. Oke. Tambah B kuadrat. Jangan lupa ya, Gilbert, pokoknya nanti kalau ketemu bentuk kuadrat seperti itu, kamu buka kayak gitu ya, kemudian dikali pelangi ya, oke? Ya, Bu. Oke. Terus ini 4-nya dikali masuk nih. Plus 8 ya. Plus 4B. Oke. Sama dengan sekarang kita kali ke dalam nih. 3-nya ya ke dalam. Jadinya adalah 12 plus ini 2B ditambah 2B, 4B ya. Langsung digabung ya. Ini langsung saya gabung aja di sini nih. 4B. Nah, sekarang kita kali sama 3 jadinya 12B ya. Kemudian plus 3B kuadrat. B kuadrat ditambah 8 ditambah 4B. Oke. Kemudian, ini kok ke bawah sih? Nggak suka saya. Kalau pindah. Oke. Kemudian ini sama dengan 8 sama 12 masih bisa dijumlah ya, Gilbert. 12B sama 4B juga bisa digabung tuh. 12 tambah 8 berapa, Gilbert? 20, Bu. 20 ditambah B-nya jadi berapa? 16B. 16B ditambah 3B kuadratnya tetap ya. 3B kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita masukkan sekarang ke sini. Ke rumusnya ya. Ini saya putihkan. Oke, sama dengan. Nah, sekarang kita substitusi. Alah. Aduh. Copy ini aja. S2 plus B-nya kita ganti pakai yang, salah. Kita belum selesai ya tadi ya. S2-nya belum dihitung. S2-nya. S2. Oke, ini sama dengan 12 ditambah 8 ya. 20 sama nih. Oke, nah sekarang kita substitusi ke sana. S2 plus B berubah menjadi 20 plus 16B plus 3B kuadrat. Nah, kemudian S2-nya adalah 20. Nah, coret nih 20 sama min 20-nya ya. Coret. Yang ini juga nih. Coret. Oke, langkah berikutnya apa? Faktorkan B-nya. Jangan lupa ya. Faktorkan B-nya. Ini saya buang dulu. Saya buang 20-nya. Oke, kemudian faktorkan B-nya. Ini saya buang. B-nya saya letakkan di depan. Nah, yang 3B kuadrat berarti B-nya tinggal B1 doang ya. Karena yang satunya udah keluar. Nah, sekarang B yang di luar ini yang udah kita faktorkan dicoret sama per B. Nah, sekarang tinggal substitusi. Copy. Sama dengan, nah, ini B-nya jadi 0 ya. Ini 0.
Ya udah kita dapat 16. Nah, berarti kesimpulan kita apa? Kecepatannya Javier saat di kok Javier ya? Kecepatannya benda. Oke. Jadi kecepatan sesaat benda saat T sama dengan 2 second adalah 16 cm per second. Nah, begitu. Apakah jelas membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat? Bisa ya, jangan kejebak di situ nanti ya. Apalagi nanti saat ulangan, pokoknya cermati pertanyaannya itu apa. Nah, sekarang kita mau lihat nomor 5 nih. Nomor 5 itu sebenarnya soalnya sama, hanya casingnya saya ganti nih. Casingnya itu berarti soal ini saya masukkan di model cerita yang lain gitu ya. Itu namanya casingannya. Jadi tadi yang kayak kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata tadi saya masukkan di tentang keuntungan nih. Sebuah perusahaan mendapat keuntungan setelah T tahun itu sebesar bla 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 bla. Ini fungsinya, ini fungsi keuntungan berarti ya. Ini fungsi KT-nya nih. Nah, kemudian yang ditanya yang A nih, berapa besar keuntungan antara tahun ketiga dan tahun keempat? Berarti caranya gimana nih? Keuntungan antara tahun ketiga dan tahun keempat. Apa nih, Evan? Caranya gimana, Evan? Yang A itu sebenarnya yang ditanya apa sih? Berarti Berapa cuma keuntungan yang antara tahun 3 sama tahun 4 gitu ya, Bu? cara ngitungnya gimana? Wah, kurang tahu saya, Bu. Ayo pakai logika. Logika sederhana aja, nggak usah pakai logika yang susah-susah. Karena kan ini terapan itu pasti kan sebenarnya sudah pernah kita gunakan, hanya selama ini nggak dirumuskan dengan pastinya gitu ya. Tapi sebenarnya logika ini nih semua orang punya logikanya. Sederhananya gitu ya. Cara ngitung sederhananya. Mungkin K4 kurang K3 gitu. Terus? Habis itu dimasukin. K4 kurang K3. Oke. Antara nih saya kotakin. Berarti maksudnya apa? Apa? Yang lainnya, apakah sudah benar rumusnya Evan? Yang A? Coba sambil lihat di modul ya. Sambil dilihat modulnya. Modulnya nggak ada contoh ini ya. Oke deh. Ada belum, bukan keuntungan ya. Apakah benar rumusnya Evan yang A? Berapa besar keuntungan antara tahun ketiga dan tahun keempat? Gimana ya, Eka? Apakah rumusnya Evan sudah benar? Mungkin, Bu. Oke. Dimas? Bu, itu per Ya, apa? 4 kurang 3 ya, Bu? Per? 4 kurang 3. 4 kurang 3. Nah, perhatikan. Kalau ada kata-kata antara, itu sebenarnya nih dimunculkan dua
dua waktu ya. Itu berarti kita diminta keuntungan rata-ratanya gitu ya. Keuntungan rata-ratanya. Jadi kita rata-rata, cara menghitung rata-rata gimana ya? Udah per selisihnya ya, selisih waktu ya. Nah, begitu caranya. Jangan lupa ya. Nah, kita masukkan K4 berapa ya? Udah masukkan ke sana 4 ya. K4 berapa? Kemudian kita hitung K3 berapa? Kemudian dibagi 1. Nah. Kemudian kalau yang B, coba perhatikan. Laju keuntungan sesaat. Yang B, gimana caranya? Alexa? Yang B, Alexa? Caranya gimana? Pada saat T sama dengan 2 tahun. Gimana, Alexa? Berapa laju keuntungan sesaat pada T sama dengan 2 tahun? Alexa? Maharani? Ayo. Ya, gimana nih yang B caranya? Berapa laju keuntungan sesaat pada saat T sama dengan 2? Rumusnya apa? Nomor yang B itu kira-kira pakai limit nggak, Alexa? Dia itu konsep turunan atau bukan nih, yang B? Kalau yang ini kan konsep rata-rata aja ya. Yang B. Oh, udah jam 9 loh, Alexa. Apa jawabannya? Dia pakai limit nggak yang B? Pakai, Bu. Oke, alasannya apa? Ini loh, keuntungan sesaat. Oke, ada kata-kata sesaat. Kalaupun kata-kata sesaat nggak muncul, ini loh, waktu yang dimunculkan di soal cuma ada 1. Kalau cuma ada 1, pasti pakai limit ya. Jadi limit dari kecepatan rata-rata ya, dari V rata-rata. Silakan nanti kalian coba sendiri ya, dilanjutin sendiri. Ini B mendekati 0 ya, ini kita pakai konsep turunan. Oke, ini latihan soalnya udah selesai, berarti minggu depan kita tambah lagi materinya ya. Ini saya stop. Silakan nanti yang nomor 5B ya, dilanjutin lagi 1 soal lagi.